Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasan dari channel Pak Dosen Komit Komputer dan IT. Kali ini kita ada di segmen jalan-jalan dan pada kesempatan ini saya berada di Universitas Muhammadiyah Mataram yang ada di Kota Mataram, Pulau Lombok. Nah, jadi saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya, senior saya yang luar biasa ya, salah satu dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya perkenalkan, beliau adalah Pak Dr. Ibrahim ya. Kebetulan sama-sama kami juga dari Kabupaten Sumbawa Barat juga ya. Nah, beliau sudah lama di sini, sudah senior dan luar biasa ini kita di tengah-tengah kesibukan beliau ya. Alhamdulillah kita bisa berbagi saat ini di channel Pak Dosen Komit. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke, beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ya, luar biasa. Selain menjabat sebagai LPPM, apa kegiatan hari-hari Pak Dokter? Kalau dari sisi, karena kita sebagai dosen banyak hal ya berkaitan dengan pendidikan, pasti ngajar ya juga ya. Itu ngajar di S1 sama S2. Oh iya. Di home base-nya di mana Pak Dokter? Home base di S2 ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan. Ya. Kalau S1 ngajar di pendidikan geografi. Pendidikan geografi. Iya. Kemudian menjabat sudah lama saya sejak jadi dosen tuh mungkin kalau jabatan struktural mungkin melanglang buana ya. Iya. Berkaitan dengan penjaminan mutu, berkaitan dengan penelitian dan pengabdian hampir kalau di penjaminan mutu hampir 2 tahun. 2 tahun. Ya. Terus yang penelitian agak lama. Dari saya belum berangkat, saya jadi penelitian. Setelah pulang dari sekolah, kembali lagi ke penelitian di LPPM. Gitu. Alumni mana dulu Pak Dokter? S1? S1 di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Ya. S2 dan S3 di Geografi Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada. Wah. Keluarga alumni Gadjah Mada. Kagak Pak ya? Ya, saya juga alumni dari Gadjah Mada di ilmu komputer di Enkom ya, makanya gelar saya tuh MCS Master Computer Science ya. Kali ini kita ngobrol-ngobrol terkait penelitian dan pengabdian Pak Dokter. Salah satu dari hal yang mesti akan dijalani oleh seorang dosen ya, bagaimana ada penelitian dan pengabdian. Kita tahu bahwa tidak semua dosen itu tertarik atau bisa dengan mudah untuk penelitian pengabdian. Betul. Banyak juga teman-teman dosen kita, baik di perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri yang masih kesulitan untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Betul. Nah, jadi kira-kira Pak Dokter kalau di LPPM Umat ini, Universitas Mataram ini, apa program-program yang dilaksanakan di dalam LPPM? Oke, ya. Terima kasih. Kami di LPPM Umat itu banyak sekali program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas untuk penelitian dan pengabdian. Ya. Yang pertama, kami saat ini ada namanya hibah internal dan ada eksternal. Ya. Internal itu dibagi jadi 3 skim itu. Ya. Ada skim kompetitif, ada skim AIKA, dan ada skim hibah doktor. Iya. Ketiga skim ini tujuan utamanya itu untuk peningkatan kualitas untuk luaran publikasi. Kalau yang luarannya yang hibah skim AIKA sama kompetitif itu minimal Sinta 4. Minimal itu bisa naik, bisa apa yang penting dapat nilai di situ. Kalau doktor memang terpenting itu minimal Sinta 2. Karena itu untuk syaratnya itu untuk menuju ke LK dan guru besar.
minimal kami di target tahun ini, walaupun target akhir itu memang Pak Rektor minta supaya lektor kepala semakin meningkat setiap tahun. Maka Skopus gitu Skopus, ya. Memang di Skopus juga kami dari Sinta 3 sampai dengan Skopus memang sudah ada reward tersendiri. Selain dapat hibah, begitu juga mereka juga setelah publikasi mereka juga dapat reward. Itu satu. Program-program yang paling utama dalam program EPPM saat ini itu ada namanya untuk peningkatan itu semua tim riset. Tim riset itu tim riset itu ada di semua fakultas dan prodi. Ya. Sehingga kalau ada hibah baik itu internal maupun eksternal mereka sudah siap. Tidak kesulitan mencari ide dan topiknya ya. Sudah jelas semua. Karena mereka tentu kalau ada tim riset itu mesti sering kumpul dan membahas itu sangat. Ya. Itu kendala yang dihadapi oleh mungkin semua di perguruan tinggi. Karena kami punya LPPM CPTMA se-Indonesia. Itu kami belajar banyak hal tentang itu, bagaimana trik-trik untuk peningkatan kualitas SDM tentang penelitian dan pengabdian. Itu paling utama. Sehingga kami saat ini memang harus targetnya itu ada hibah untuk rektor kepala. Itu targetnya untuk guru besar. Tahun ini baru mulai targetnya itu ya memang syarat khusus sangat dikejar. Kenapa luarannya yang hibah rektor kepala ini supaya syarat khususnya tercapai. Yang impact faktornya 0,10 itu. 0,10 ya. Berarti sekarang yang ada LK maupun guru besar di Mataram sudah lumayan. Kalau yang LK hampir rektor kepala itu sampai 25 ke sana. 25 orang. Maka targetnya kami itu di target tahun ini harus ada profesor 2 atau 3. Total dosen yang ada sekitar berapa, Pak? 265. 265. Itu sudah fungsional semua atau masih ada yang belum? Ada beberapa. Artinya cuma sedikit ya? Iya. Kalau bahasanya Pak Hasan tadi yang di awal itu memang banyak sekali dosen-dosen kita yang kesadaran untuk penelitian itu masih sangat rendah. Nah, itu deh. Makanya triknya kami itu ada semacam hibah untuk itu. Yang kompetitif itu memang kita paksain dasar dulu. Iya. Yang teman-teman yang belum masih S2, yang masih asisten ahli maupun AA maupun yang masih lektor. Iya. Kita paksa mereka supaya mereka itu minimal luarnya setempat. Kalau sudah doktor, itu agak naik sedikit. Iya. Agak naik supaya mereka itu poin besarnya itu supaya bisa tercapai secara khususnya Sinta 2, bisa mengurus lektor. Nah, kira-kira pernah dianalisa apa dokter? Khususnya di Muhammadiyah Mataram ini ya, kendala dosen-dosen tadi itu kenapa kira-kira kok bisa kurang begitu istilahnya bergairah lah ibarat untuk meneliti. Siapa tahu bisa menjadi sharing kita buat kampus-kampus lain yang mungkin kondisinya juga sama seperti itu. Kira-kira apa kira-kira menyebabkan? Yang pertama mungkin kemauan ya. Kemauan. Yang kedua masih lemah dalam roadmap. Roadmap itu. Yang ketiga masih belum belum memahami total apa yang harus disampaikan dalam bidang pendidikan itu. Itu 3 poin itu. Karena kalau orang sudah paham dengan apa yang diajarkan ke mahasiswa itu, bidang pendidikan dia akan paham apa yang menjadi isu besar, isu sentral di dalam bidang penelitian dan pengabdian. Harusnya tahu karena dia sehari-harinya ngajar. Makanya saya bilang butuh orang yang punya kemauan tinggi, punya paham apa yang disampaikan ke mahasiswa itu malah akan mudah. Artinya tidak hanya mereka hanya ngajar, habis itu tahun depannya ngajar itu lagi, tanpa ada kemauan untuk tahu apa sih isu terbaru dari yang diajar itu. Itu yang mungkin jadi masalah utama. Sangat, karena begini, kita mau kejar contoh kecilnya. Ini kita kejar buku ini sekarang nih ya. Ini kan dari hasil penelitian. Harusnya bisa jadi buku ya. Kami juga di Umat ini ada hibah buku juga. Ada hibah buku sendiri, memotivasi dosen-dosen agar nulis buku. Punya reward tersendiri.
sehingga dosen-dosen itu peluang untuk dapat hibah itu banyak. Iya, iya, iya. Ya itu salah satu untuk Memancing motivasi tadi iya. ya. Ketika mereka sudah publish di Sinta 3 minimal, Sinta 2, Sinta 1 mau sampai Scopus itu dapat reward lagi. Betul, betul, betul. Sehingga apa yang jadi kendala mereka itu soal kemauan yang belum ada kalau mau mereka untuk mencapai ini semua. Jadi jembatannya sudah jadi dari pribadinya ada kemauan, tahu apa yang harus diteliti dan dikaji. Betul. Pihak perguruan tinggi PPN juga support gitu ya, sehingga klop lah dia ya. Luar biasa. Jadi memang itulah kendala utamanya ya. Oke, berarti harusnya dosen-dosen ya di luar sana juga harusnya Pak Dokter ya, ketika sudah ada supporting dari perguruan tinggi atau dari kampusnya, sayang juga sih kalau nggak diambil kesempatan. Betul. Anggaplah kita lihat hibah Kemendikbud itu sulit karena persaingannya banyak. Tapi ketika ada internal, itu kan hanya di internal saja harusnya ya. Tapi minimal itu sebagai support. Kalau Stimulan lah ya. Betul. Kalau kita berpikir sekarang ini di hibah dikti, tentu dia punya TKT ya. Minimal itu penelitian internal itu sebagai TKT 1. TKT 1. Dasarnya lah sebagai apa ya? Dasar untuk loncat awal itu. Roadmap itu kan maksud saya itu yang diambil. Roadmap yang kedua itu minimal penelitian dikti itu sebagai roadmap kedua. Roadmap awalnya ini internalnya. Iya, itu sebenarnya. Tapi teman-teman banyak yang belum, kenapa kok uangnya segini, uangnya segitu. Tapi minimal mereka harus paham. Membuat TKT atau membuat roadmap itu wajib bagi di penelitian dikti itu. Dan inilah salah satu trik yang kita bantu. Betul. Itu boleh tahu nggak kisaran stimulan untuk penelitian pengabdian di internal? Kalau di internal kami itu kompetitif itu 3 juta. Walaupun standar gitu ya. Tapi walaupunnya luarannya itu Sinta 4. Gitu. Nah itu dia. Standar lah itu lah. Berapa untuk keluaran, berapa untuk penelitian. Iya. Kalau yang hibah doktor kami target 8 juta sampai 10 juta. Itu tergantung ruas dari penelitian itu sendiri. Sedangkan yang AIKA sama dengan kompetitif itu Sinta 4 dan anggarannya cuma 3 juta. Iya. Dan luarnya yang perlu kami targetkan. Betul. Sehingga untuk kinerja PPM dan universitas. Iya. Nah, ada nggak misalnya keterkaitan nih antara hibah Kemendikbud dengan hibah internal? Gimana cara mensiasatinya agar keduanya ini tetap sama-sama jalan? Oke, ini menarik ini. Ya, kadang-kadang kan ya tidak saling tumpang tindih gitu. Ya. Dan inilah menariknya teman-teman itu di prodi khususnya ya. Kenapa kita di Borang itu Tegaritasi itu lalu minta penelitian unggulan prodi. Di dalam restra prodi itu restra universitas itu pasti ada. Kami di LPPM itu punya restra tersendiri juga ada. Sehingga itu tidak bisa lepas dari situ. Restra prodi itu kenapa unggulannya prodi ini apa? Misalnya tentang komputer. Komputer itu kan luas. Software-nya atau apanya, hardware-nya atau apa. Itu harus fokus. Fokus kita itu di situ. Kalau memang dia mau hardware toh. Baik kita penelitian maupun pengabdian. Sehingga kita roadmap itu akan muncul sampai dari ujung ke ujung itu akan ketemu di ujung itu apa di universitasnya ini. Mau kita unggul di tahun 2028, unggulnya 2008 ini. Apa? Beda kita evaluasi, kita belum unggul itu kenapa? Belum SDM dosennya kah? Ataukah dari sisi administrasi kan dan sebagainya. Akan nyambung lah dari roadmap prodi dan akan nyambung tadi dengan tim riset di masing-masing prodi. Artinya masing-masing dosen ini tidak asal-asal juga menelitinya gitu ya. Maka kami menilai dan mereview dari semua jurnal itu gak enak kita lihat ya, daripada roadmap masing-masing. Bagus sekali kalau gitu Pak. Jadi kita berharap juga kampus-kampus lain ini ya, terutama yang budaya atau atmosfer penelitian dan pengabdiannya belum berjalan dengan baik, tentu kita bisa sharing dari Pak Dokter bahwa perlu ada
penyesuaian atau integrasi lah gitu ya. Betul. Antara roadmap universitas dengan roadmap prodi dengan roadmap peneliti. Ya, LPPM semua. Iya, jadi dia akan nyambung nanti apa yang diteliti atau dikaji oleh pribadi dosen itu sesuai dengan prodinya, sesuai dengan universitas. Tapi harus buat berarti yang buat kira-kira prodi, LPPM atau siapa Pak kira-kira? Kalau kita berkaitan dengan Renstra universitas kan sudah tersendiri dia sebagai payung kita. Betul. Payung universitas kita di LPPM itu universitas. Universitas juga dari prodi juga dari sini juga semua. Satu payung semua, sehingga payung ini semua itu tentu tidak bisa lepas dari apa sih yang menjadi targetnya universitas, visi misi universitas. Visi misi sampai unggul di tahun 2028 gitu. Di tahun 2008 itu apanya yang unggul? Apakah penelitiannya, pengabdiannya atau apa? Apakah mahasiswanya atau apa? Sehingga akan muncul nanti di situ dari tahun ke tahun kita evaluasi. Evaluasi itulah menjadi bahan kita untuk membuat program baru. Apakah nanti dosennya kita latih, ataukah kita coaching dan lain sebagainya untuk mendukung daripada kelemahan yang kita alami tadi. Harusnya ada evaluasi ya. Ya, berarti selain juga dari internal yang melatih, mungkin ada pihak eksternal juga ya. Betul. Entah mungkin reviewer dari pusat gitu ya kita datangkan ya. Alhamdulillah tetap kita lakukan untuk mendukung teman-teman lah. Karena dari tahun ke tahun panduan pun yang dikeluarkan oleh pihak dikti kan pasti ada perubahan. Betul. Dan jangan sampai dosen-dosen ini pada saat keluar pengumuman baru siap-siap. Pas harus disiapkan dari awal-awal. Itulah gunanya ada tim riset. Jangan sampai the power of kepepet. Nah itu dia. Karena selalu tidak akan baik kalau seperti itu pada itu. Jadi penelitian pengabdian Pak Dokter. Mungkin perlu ada tips ini atau trik dari Pak Dokter agar dosen-dosen kita ini ya baik di Muhammadiyah Mataram atau di luar yang ya mungkin ingin memulai ini untuk meningkatkan ya di bidang penelitian pengabdian. Apa yang harus dilakukan nih sekarang Pak Dokter? Nyubinya lah ini, peneliti nyubi. Yang paling penting itu yang saya bilang tadi kemauan itu kemauan pertama ya. Itu yang harus ada kemauan kuat. Ada kuat itu dulu. Jangan kita asal semua hal itu kita lihat tuh bagus. Kita lihat yang saya bilang tadi itu ada lihat HP, isu HP bagus. Kita lihat tas yang kita lihat desa yang kita teliti. Padahal kita itu sudah tiap hari atau tiap minggu kita mengajar itu, pasti tema-tema yang kita ajarkan ke mahasiswa itu hal yang sangat luar biasa. Itu bisa kita putar, bisa kita membaca dari beberapa teori, ataupun dari beberapa literatur yang sifatnya online ataupun offline. Agak mudah sekarang ini. Apa yang sulit kita cari? Di Mbak Google aja. Mau artikel, mau buku, mau apa, lengkap semua. Luar biasa ya. Itu Mbak, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa ada semacam bank data. Atau kalau nggak usah kalau bilang bank proposal. Kalau bahasanya Pak Ali tadi kan the power of kepepet, the power of sistem SKS semalam itu jangan sampai terjadi lah. Jangan dibiasakan lah. Jangan dibiasakan. Kalau memang nggak biasa kayak gitu, karena kita ngajar juga sama. Jangan sampai seperti yang dikatakan tadi dari tahun ke tahun, yang itu jadi materinya, itu juga soal yang sama. Sehingga tidak ada kemajuan. Betul. Nah, dari situlah kita buat semacam bank data tadi itu, baik masalah pengabdian maupun penelitian, ataupun bank judul sudah ada di situ, maupun bank-bank berkaitan dengan bank jurnal-jurnal yang kita sudah download semua dari situ, sehingga kita menjadi ada motivasi. Orang lain bisa kok saya tidak bisa. Kalaupun dosen tidak bisa meneliti, itu namanya guru gitu. Nah itu dia. Masa iya tidak bisa meneliti? Karena kan dosen juga punya kewajiban LKD BKD setiap semester. Tidak hanya sebatas mengajar, tapi penelitian pengabdian. Yang paling penting itu jangan cuma numpang nama. Ini paling penting yang banyak ini.
banyak terjadi seperti itu. Kalau bahasanya kita yang kita kehidupan bermasyarakat itu penumpang gelap lah. Iya. Tapi bukan arti penumpang gelap, dalam arti gini. Iya. Buatlah komitmen diri. Mungkin hari ini saya penumpang gelap, saya besok akan jadi yang pertama. Iya, betul. Jangan hanya numpang saja atau di belakang saja, tapi harus di pertama, ya. Kalau bahasanya jurnal itu sebagai author lah, minimal pertama. Betul. Yang paling penting. Ada tips lain atau trik lain? Trik yang paling utama, yang selanjutnya itu, ini trik pada individu masing-masing ini ya. Manajemen waktu ini. Manajemen waktu. Karena saya sudah buat kadang-kadang hipotesis ya. Kalau dulu saya buat hipotesis ini, semakin tinggi dosen memegang jabatan di sebuah perguruan tinggi, semakin rendah tingkat publikasi. Hipotesis itu ya? Iya. Hipotesis. Menarik itu pada. Karena ketika kita menjabat, otomatis waktu berkurang. Merasa diri sibuk ya? Otomatis jadi sibuk. Sibuk ya. Tapi kalau itu kita bisa patahkan. Yang saya bilang tadi. Betul. Manajemen waktu. Saya bilang mungkin bukan orang yang sempurna ya. Dalam sehari saya harus bisa meluangkan waktu 1 jam atau 2 jam lah untuk bisa. Walaupun itu 1 paragraf ataupun 2 halaman atau 3 halaman. Tapi jangan dibaca. Jangan dibaca. Tulis saja. Karena yang mau tugasnya editor tuh saya mereview ya, reviewer. Mengalir aja, lepas. Baik buku, baik proposal, tulis saja dulu. Tulis dulu. Nanti kalau kita mau review, kita review sendiri ya nanti di akhir. Mau nyampe 1 halaman atau 3 halaman. Keluarin ya, tumpahin itu apa di kepala. Terutama di waktu-waktu senggang. Karena kita nggak mungkin sesibuk-sibuk kita nggak ada waktu senggang kan untuk mematahkan yang itu tadi. Itu loh manajemen waktu lagi ke individu masing-masing dosen. Kalau bahasa kepala desa tadi yang masih tadi ada waktu di rumah sibuk, di kantor sibuk gitu. Apalagi mau pergi mancing. Manajemen waktu. Betul. Ya. Jangan sampai nanti ketika disuruh meneliti katanya nggak ada waktu, ya. Tapi ketika begadang banyak waktu kan. Betul. Ketemu ada poin besar nantinya. Supaya manajemen waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Nah, saya lihat dari beberapa publikasi atau buku Pak Dokter kan banyak ke arah masyarakat, ya. Sejauh mana kita untuk meningkatkan semangat meneliti dan pengabdian ini, di lapangan ini nih, ya. Apakah modelnya isu di lapangan kah atau apa, sejauh mana dampaknya dengan kita yang ada di kampus untuk meneliti atau mengabdi? Pak Hasan ya, kita tuh di masyarakat itu lab umum itu. Kalau saya bilang tuh lab. Lab ya. Lab kalau bahasa. Betul. Ketika saya misalnya ke Mantar kemarin deh waktu saya survei KKN itu lab buat saya. Oh ini masalahnya. Ada masalah. Iya. Kenapa kok ada truk yang naik itu kok nggak bisa naik? Saya diskusi sama Bapak Kades saat itu. Apa masalahnya? Ternyata izinnya nggak dikasih izin untuk pelebaran jalan. Ini masalah. Terus yang lain, kita yang jadi poin besarnya itu, setiap yang kita lihat, usahakan tulis karena di situ pasti ada yang menarik. Betul. Karena intinya tuh di masalah tadi. Ya. Saya selalu mengatakan bahwa setiap yang kita lihat, usahakan tulis. Karena tahu ide itu nanti akan hilang. Usahakan HP itu sebagai ada tempat kita nulis semua ide di situ. Maka saya bilang itulah namanya ada bank. Selain bank proposal ada bank ide. Bank ide itu ada bank judul, ada bank proposal, ada bank sampai dengan bank-bank yang lain berkaitan dengan jurnal yang kita akan pakai. Kita pakai untuk meneliti nanti. Betul. Sehingga ini nyambung. Jadi tidak hanya kita di depan di depan mahasiswa atau di kampus, tapi perlu sesekali di lapangan atau di masyarakat kita menganalisa atau melihat gitu ya masalah-masalah yang mesti akan banyak, dan itu bisa masuk ke mata kuliah. Misalnya saya lebih banyak pada tata ruang desa gitu, tentang mata kuliah geografi tata ruang, ilmu lingkungan, baik tentang geografi desa
dan kota gitu. Di situ sudah ada semua. Ya. Saya bisa foto dari masalah itu, nanti saya masukkan dalam slide, ini saya diskusikan. Sangat banyak idenya harusnya ya. Apalagi sekarang kurikulum MBKM itu sangat mendukung itu sebenarnya ya. Kita ke dunia masyarakat, ke dunia industri gitu ya. Kita bisa lakukan banyak hal. Kalau kemarin kemarin siang saya wawancara dengan TPRI berkaitan dengan pengawasan dana desa itu. Itu kan banyak sekali kepala desa yang kena kasus korupsi itu. Betul. Padahal kadang juga tidak salah-salah sekali ya sebenarnya. Itu dia. Hanya karena salah administrasi kadang ya. Makanya kadang-kadang saya berpikir, oh ini menarik. Kalau kita sebenarnya penelitian sama pengabdian sama pendidikan itu tripartit itu, tridharma perguruan tinggi itu, udah habis. Maka saya bilang bank data jangan dibuang. Selesai penelitian saya ngajar, pasti yang kita ajari itu bagaimana kasus baru. Tidak mungkin kasus yang lama yang saya bilang tadi itu tahun ini, tahun besok ini, tahun ini. Minimal kebaruannya itu di sini. Apakah kebaruan dari materi yang kita ajarkan itu berdasarkan kebaruan daripada penelitian? Masalah penelitian ini yang tidak terselesaikan itu bisa kita lakukan melalui pengabdian. Apakah pelatihan, workshop atau apa? Jadi hasil dari penelitian itu pengabdian. Dan ini bisa dikembangkan ke pendidikan. Nyambung tripartit. Sebenarnya apapun program studinya harus apa dokter ya? Harus fokus. Misalnya Pak Hasan sekarang di komputer. Sekarang di masyarakat di BUMDes itu maupun di desa itu banyak sekali. Ada masalah apa gitu ya di bidang IT-nya ya? Banyak. Tapi kita belum tahu role-nya itu saja kan. Itu yang menjadi kita. Itu istilahnya kita pahami diri kita sendiri dulu. Kita ini mampunya kita ini bidangnya kita ini apa? Gitu. Betul. Ini paling penting itu. Dengan cari yang kedua tadi itu yang kita perlu ngatur waktu dengan apa yang ada. Sehingga harapannya peneliti kita ya paling tidak tahu apa yang harus dilakukan. Paling tidak ketika mereka ya teman-teman dosen sekalian dengan mendengar atau menonton sharing kami ini mulai tergugah. Insya Allah, mudah-mudahan tergugah bagaimana memulai untuk meningkatkan penelitian pengabdian dari yang kita ajarkan sehari-hari, ya, dari yang ada di tempat kita masing-masing di masyarakat. Ya, kita harus punya kemauan, kita kembangkan idenya, ya kan? Kemudian kita jadikan dia tadi kita punya bank ide, bank proposal. Semua. Harusnya tidak ada kendala ya. Tidak ada kendala. Baik teman-teman yang menuju ke guru besar itu mudah sebenarnya. Logikanya seperti itu. Karena ketika dikti mengumumkan pengumuman, misalnya di bulan Januari atau bulan Februari, kita sudah siap dari sebelumnya. Ya. Sudah ada. Betul. Apalagi ada tim riset dosen ya. Nanti kan bisa nih, oh bapak ini, bapak ini. Oh ini berpasangan dengan ini berpasangan. Harusnya mudah ya harusnya ya. Semoga. Ternyata ke guru besar itu mudah ya. Amin. Asisten ahli, lektor kepala, guru besar ya. Luar biasa Pak Dokter. Insya Allah lah. Oke, ini terakhir ini Pak Dokter, karena ini channel Pak Dosen Komit Komputer dan IT nih Pak Dokter. Sejauh mana peran IT komputer ini dalam hal penelitian dan pengabdian dosen? Terlepas dari dosen ini home base-nya di IT apa bukan? Kira-kira sejauh mana peran? Kalau saya secara pribadi nggak bisa lepas. Begitu ya. Nggak bisa lepas dari walaupun IT. Pak Dokter bukan orang informatika. Bukan informatika. Iya. Kami nggak bisa lepas. Yang pertama kami dari sisi buat peta pasti dari komputer. Betul, roadmap apa dari peta itu peta ya, peta digital. Oh iya. Dari RP maupun SIG itu kami tidak bisa jauh dari situ. Betul. Yang kedua kami tidak bisa jauh dari sekarang nih lagi bukan ngetren ya. Untuk membuat statistik itu kan harus kita bisa menggunakan dari SPSS, MATLAB maupun NVIPO. NVIPO itu bisa dari kualitatif. Betul. Nggak bisa jauh kan. Iya. Sekarang kita duduk laptop ini mungkin diam gitu, tapi sini dan ngumpul. Betul. Tinggal kapan kita bisa duduk berdekatan dengan laptop udah langsung ngalir aja. Sehingga teman-teman yang apa ya bahasa saya yang perlu bersahabatlah dengan laptop,
bersahabat karena di situ sudah ada semua. Walaupun ini ada, tapi kan nggak bisa dipakai untuk ya IT itu. Paling ini kita tetrikan ke laptop, biar bisa connect internet. Ini semua sudah terrun semua di IT ini. Apa mau dicari semua ada. Apalagi sekarang ada aplikasi AI, nah itu dia. ChatGPT ya, asisten personal. Ya. Kita tanya apa dia bisa jawab semua. Luar biasa. Tidak hanya googling ya. Luar biasa. Saya pernah nyoba Pak Dokter. Ya. Saya minta dia latar belakang, buatkan saya latar belakang terkait dengan sistem informasi di desa gitu. Dijawab. Astagfirullahaladzim. Canggih luar biasa. Buatkan saya identifikasi masalah bisa Pak. Artinya jangan-jangan penelitian kita tuh banyak akan disupport oleh mereka ini gitu ya. Bahkan pernah saya coba gini Pak Dokter. Saya kan di informatika. Ya. Buatkan saya program menggunakan bahasa ya, C++ untuk menghitung luas segitiga. Bisa dia Pak. Pemrograman web untuk menampilkan tabel. Bisa. Sampai buatkan agar lebih menarik lagi tampilannya. Bisa dia buat. Saking canggihnya aplikasi itu zamannya sekarang. Masa iya kita sudah disupport oleh sistem yang secanggih itu, kita nggak bisa memanfaatkannya dengan baik. Itu sebenarnya dari kemauan. Luar biasa ya. Harusnya ya. Harus kuat dalam diri itu, semangat lah. Minimal kadang-kadang saya buat sama adik-adik mahasiswa. Kalau adik-adik nggak mau belajar sekarang, besok agak sulit. Nah itu. Tantangan akan semakin besar. Akan berbeda. Betul. Kita mungkin pada saat kita jalan kuliah S2, S3 mungkin, aduh SPSS nggak ada apa-apanya, MATLAB nggak ada apa-apanya, MP pun nggak ada apa-apa. Iya betul-betul. Tapi itu sekarang semakin canggih yang baru-baru ini. Saya bilang mungkin waktu saya mungkin SPSS mungkin versi 16, sekarang udah 25 atau 23. Udah makin canggih harusnya ya. Tapi kita bersahabat dengan itu biasa terbantu. Betul. Sangat terbantu. Dengan IT ini semua kalau bahasa saya itu sangat dibantu. Betul, walaupun backgroundnya bukan IT ya. Sangat terbantu. Ya. Luar biasa. Obrolan bersama Pak Dokter. Jadi teman-teman dosen yang berbahagia, dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, baik itu online maupun offline, tentu akan banyak hal yang bisa kita maksimalkan ya, terutama dalam hal penelitian dan pengabdian ya. Kita bisa browsing dengan mudah, kita bisa dibantu oleh personal assistant ya. Kemudian sekarang juga kalau kita mau membuat laporan juga mudah, misalnya citasi daftar pustaka otomatis juga dengan Mendeley dan segala macam. Harusnya itu kita jadikan alat agar kita bisa lebih banyak lagi meneliti dan mengabdi ya. Kemauan sudah kuat, ide kita sudah banyak, ya kan, teknologi sudah canggih, manajemen waktu sudah, waduh, kayaknya nggak ada alasan ini Pak Dokter. Tidak ada alasan untuk tidak meneliti dan pengabdian. Ya dah. Betul. Wah, terima kasih banyak Pak Dokter atas sharingnya pada kesempatan kali ini. Sudah kita bahas banyak hal terkait dengan bagaimana kita sebagai dosen, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, untuk meningkatkan penelitian dan pengabdian kita. Semoga kita semua tambah semangat untuk meneliti dan publikasi, baik internal maupun eksternal, baik luarannya jurnal nasional atau internasional maupun buku. Ya, karena bagaimanapun sekarang itu untuk membuat buku bisa dari hasil penelitian maupun pengabdian. Tidak sulit harusnya. Ya, nah sehingga tidak ada alasan lagi menurut kami untuk tidak melakukan penelitian dan pengabdian. Terima kasih Pak Dokter untuk kesempatan kali ini. Sahabat Pak Dosen Komit yang berbahagia, kami akhiri. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komit.